Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas PMPP kami yang berjudul Web Penjualan Barang Bekas di Toko Bekas Berkelas. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Ulay Iqbal Fauzi dengan NIM 210018477. Lalu ada Arisman Marasabesi dengan NIM 210018468 dan Aditya Pratama dengan NIM 2101841. Untuk yang pertama yaitu Project Cartan. 1. General Project Information. Project name Web Penjualan Barang Bekas. Executive Sponsor Owner Bekas Berkelas. Departemen Sponsor Toko Bekas Berkelas yang berada di Depok. Impact of Project yaitu dalam bentuk website. 2. Project Team. Project Manager Ulay Iqbal Fauzi, Departemen Project Manager dan Sistem Analis dengan nomor telepon dan email sebagai berikut. Lalu anggotanya ada Arisman Marasabesi sebagai programmer dan tester. Lalu Muhammad Aditya Pratama, Data Analis dan UI UX Designer, dan kliennya sendiri yaitu Bekas Berkelas. Lalu nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arisman Marasabesi. Baik, saya akan menjelaskan nomor 3 yaitu stakeholders. Stakeholders terdiri dari beberapa anggota yaitu toko bekas berkelas sebagai investor dan pengguna website. Selanjutnya ada manajer toko bekas berkelas. Selanjutnya ada admin sebagai pengelola website. Selanjutnya ada pembeli selaku konsumen. Dan terakhir ada pemasok produk bekas. Yang keempat ada project scope statement yang terdiri dari project purpose. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menghasilkan sebuah web penjualan barang bekas yang memiliki fitur-fitur seperti yang pertama memperluas jangkauan pasar. Dengan adanya keberadaan online, toko dapat mencapai pangsa pasar yang lebih luas di luar lokasi fisiknya. Ini memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan jangkauan pasar, memungkinkan bisnis untuk menargetkan audiens yang lebih luas dan potensial untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada meningkatkan visibilitas. Website meningkatkan visibilitas toko dalam dunia digital. Dengan lebih banyak konsumen berbelanja secara online, memiliki platform online menjadi penting untuk daya saing toko dan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya ada kemudahan untuk pelanggan. Website memberikan platform yang nyaman bagi pelanggan untuk menjelajah, memiliki dan membeli barang dari kenyamanan rumah mereka. Ini memenuhi kebutuhan konsumen modern akan kenyamanan dan fleksibilitas. Yang terakhir ada manajemen keamanan, melindungi informasi pelanggan dan data transaksi. Selanjutnya ada objektif terdiri dari meningkatkan penjualan, meningkatkan volume penjualan barang bekas melalui platform online dengan target peningkatan persentase tertentu dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya ada meningkatkan pangsa pasar, memperluas pangsa pasar dengan menarik pelanggan baru yang sebelumnya tidak terjangkau oleh toko fisik. Selanjutnya ada meningkatkan tingkat retensi pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan dengan memberikan pengalaman belanja online yang memuaskan. Yang terakhir ada pengembangan strategi pemasaran online, membangun strategi pemasaran online yang efektif termasuk SEO, iklan online, dan pemasaran media sosial dengan tujuan meningkatkan lalu lintas situs web. Selanjutnya ada deliverables. Deliverables terdiri dari 4, yaitu yang pertama pembuatan situs web utama yang mencakup semua fitur dan elemen desain yang membutuhkan. Ini adalah inti dari proyek dan harus menjadi fokus utama. Yang kedua, proyek ini mempunyai sistem pencarian dengan filter. Fitur ini sangat penting karena membantu pelanggan menemukan produk yang mereka cari dengan mudah. Keefisienan pencarian dan sistem filter yang kuat dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, proyek ini akan memastikan bahwa pelanggan dapat dengan mudah menambahkan produk ke keranjang belanja, melihat ringkasan pesanan, dan melakukan pembayaran adalah aspek penting. Ini berkaitan langsung dengan koherensi penjualan. Yang keempat, proyek ini akan melindungi situs web dari ancaman keamanan cyber adalah krusial. Keamanan data pelanggan dan informasi transaksi adalah prioritas utama dalam proyek ini. Selanjutnya ada scope.
Skop terdiri dari 7 elemen. Yang pertama, proyek akan mencakup pengembangan lengkap situs web untuk toko barang bekas, termasuk semua halaman, fitur, dan fungsionalitas yang dibutuhkan untuk operasi harian. Kedua, proyek akan mencakup sistem manajemen stok untuk memantau ketersediaan produk dan mengelola informasi produk termasuk gambar, deskripsi, dan harga. Ketiga, keamanan situs web akan diperhatikan, termasuk pelindungan terhadap ancaman cyber dan data pelanggan yang aman selama proses pembayaran. Keempat, situs web akan dirancang agar responsif sehingga dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat, termasuk komputer, desktop, dan ponsel pintar. Kelima, proyek ini tidak akan mencakup pengembangan konten yang spesifik. Tim pengembangan akan memberikan panduan dan instruksi, tetapi proses penciptaan konten akan menjadi tanggung jawab pemilik bisnis. Keenam, proyek ini tidak akan mencakup logistis pengiriman fisik produk. Pengaturan pengiriman dan pemilihan penyediaan logistik akan menjadi tanggung jawab pemilik bisnis. Dan yang terakhir, ketujuh, proyek ini tidak akan mencakup pelaksanaan strategi pemasaran atau kampanye promosi. Ini termasuk iklan, promosi media sosial, dan upaya pemasaran lainnya. Selanjutnya, ada proyek milestones. Yang pertama ada perencanaan awal sistem yang dimulai dari 11 Oktober sampai 10 Oktober. Deskripsi mengidentifikasi kebutuhan sistem dan perencanaan sistem. Selanjutnya penyusun proposal project. Dimulai dari 11 Oktober sampai 10 November. Deskripsi penyusunan proposal proyek sistem. Pengembangan desain dan konsep website dimulai dari 30 Oktober sampai 30 November. Desain dan konsep harus dikembangkan untuk menciptakan website penjualan barang bekas yang menarik. Selanjutnya ada pembukaan pelayanan website dari 1 Desember sampai 31 Desember. Deskripsi peluncuran resmi sistem website penjualan barang bekas. Selanjutnya ada uji coba operasional yang dimulai dari 1 Januari 2024 sampai 7 Januari 2024. Pengujian awal sistem oleh beberapa pengguna untuk mengidentifikasi kekurangan dari website, melakukan perbaikan dan penelitian berdasarkan hasil evaluasi pengguna. Dan yang terakhir adalah penyelesaian proyek dari 7 Januari 2024 sampai 21 Januari 2024. Deskripsinya penyelesaian proyek telah selesai dan sukses. Selanjutnya ada Major Knowing Risk, yaitu tabel keamanan sistem, daya dan waktu dan dalam pengembangan, umpan balik pengguna. Selanjutnya ada constraint yang terdiri dari 4 elemen. Yang pertama, proyek ini memiliki anggaran yang telah ditentukan yang harus diikuti. Keterbatasan anggaran akan mempengaruhi sumber daya yang dapat dialokasikan untuk pengembangan sistem, situs web, dan fitur-fitur yang dapat diimplementasikan. 2. Proyek memiliki batas waktu yang ketat untuk penyelesaian. Jangka waktu harus dipatuhi untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang mendesak, dan ini akan mempengaruhi perencanaan dan penjadwalan. Ketiga, ketersediaan staf dan anggota tim terbatas untuk proyek ini. Ini dapat membatasi jumlah sumber daya manusia yang dapat dialokasikan dan mempengaruhi jadwal serta implementasi fitur-fitur. Dan yang terakhir, keempat, jika infrastruktur teknologi yang sudah ada di toko barang bekas membatasi perubahan dan pengembangan, ini dapat menjadi kendala. Proyek harus bekerja dengan teknologi yang sudah ada atau mengatasi pembatasan tersebut. Yang terakhir, external dependencies. Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kerjasama yang efisien dengan pemasok produk bekas, penyedia layanan logistik, sistem pembayaran online, dan tim manajemen pajak dan keuangan. Semua pihak terlibat telah setuju untuk berinteraksi dan berkolaborasi dalam menjalankan aspek-aspek kunci proyek ini. Dengan kerjasama yang baik, kami akan memastikan ketersediaan barang bekas yang berkualitas, pengiriman yang lancar, transaksi pembayaran yang aman, dan ketaatan hukum dalam manajemen pajak dan keuangan. Menjadi proyek ini sukses. Untuk nomor 5 akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Aditya. Silakan. Yang kelima yaitu ada communication strategi. Dalam strategi komunikasi proyek ini, manajer proyek akan memastikan transparansi dan keterlibatan yang efisien dengan pihak-pihak terkait. Manajer proyek akan berkomunikasi secara berkala dengan sponsor eksekutif melalui laporan status proyek yang akan disampaikan setiap 2 minggu sekali, serta pertemuan bulanan untuk memberikan pembaruan mendalam. Untuk anggota tim proyek, pertemuan tim akan diadakan setiap minggu untuk memastikan arah yang jelas dan kolaborasi yang baik. Stakeholder lainnya akan menerima
laporan bulanan dan akan dapat menghubungi manajer project kapan saja untuk pertanyaan atau masukan. Melalui pendekatan ini, kami akan menjaga seluruh tim dan pihak terkait tetap terinformasi dan terlibat dalam proyek ini. Kemudian yang keenam dan second of eksekutif sponsornya yaitu toko barang bekas berkelas. Kemudian departemen sponsor ada bekas berkelas Depok, dan untuk project manajernya Ulia Iqbal Fauzi. Dan untuk work breakdown strukturnya akan dibacakan oleh rekan saya Ulia Iqbal Fauzi. Oke, yang pertama yaitu perencanaan. Dalam tahap perencanaan yaitu pertama ada melakukan pengumpulan data dan melakukan observasi terhadap sistem yang sedang akan berjalan. Lalu akan meeting dengan owner toko berkelas, lalu mempersiapkan semua resource, mengatur jadwal meeting, melakukan meeting, dan melakukan dokumentasi. Yang kedua yaitu analisis sistem. Analisis sistem dibagi menjadi dua, yaitu analisis data dan analisis sistem. Untuk analisis data yaitu mengumpulkan dan menganalisis data yang dibutuhkan oleh sistem, lalu melakukan dokumentasi hasil akhir analisis sistem pada proses analisis data. Lalu analisis sistem yaitu menentukan perangkat keras yang dibutuhkan, menyusun kebutuhan sistem informasi website toko berkelas, menganalisis aktor dan peran setiap aktor dalam penggunaan aplikasi, lalu melakukan dokumentasi akhir analisis sistem. Lalu yang nomor 3 yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu merancang diagram konteks untuk sistem pembelian barang, membuat rancangan data flow diagram, merancang entity relational diagram. Yang dibagi dua yaitu merumuskan alur kerja sistem, membuat dokumentasi hasil akhir struktur ERD untuk sistem, lalu merancang database, menyesuaikan rancangan database, dan membuat dokumentasi hasil perancangan sistem. Lalu yang keempat yaitu desain sistem. Desain web dibagi menjadi 3, yaitu merancang user interface yang akan digunakan pada web, lalu membuat rancangan input dan output pada web, dan membuat dokumentasi hasil akhir rancangan web. Untuk perancangan user interface dibagi menjadi 3 lagi, yaitu membuat rancangan sesuai dengan data proses dan aktor yang akan menggunakannya, membuat tampilan web lalu menyambungkannya dengan database, dan membuat dokumentasi hasil akhir user interface. Lalu pengujian sistem. Pengujian web system dibagi menjadi 4, yaitu melakukan pengkodingan pada setiap proses yang dilakukan, melakukan pengujian pada sistem web, menyalakan sistem kepada owner, membuat dokumentasi hasil akhir dari proyek perancangan web. Untuk melakukan pengodingan dibagi menjadi 3, yaitu mempersiapkan perangkat pendukung dan melakukan instalasi pada sistem pembelian barang, lalu menyiapkan perangkat keras yang dibutuhkan. Pada pengujian sistem web yaitu melakukan analisis kesalahan pada proses pengujian sistem web dan membuat dokumentasi hasil akhir analisis kesalahan pengujian web. Sistem pada owner yaitu melakukan evaluasi akhir pada proyek. Lalu responsibility matrix akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Adit. Kemudian di sini ada responsibility matrix. Untuk artifaknya di sini ada initialist project. Untuk project ownernya akan formally accept, kemudian project manajernya akan contribute, untuk business analysnya akan write. Kemudian untuk artifak berikutnya ada project charter dan perencanaan. Project ownernya akan sebagai formally accept, project manajernya write, kemudian business analysnya akan contribute. Kemudian ada analis kebutuhan pengguna. Di sini project ownernya akan formally accept, project manajernya contribute, business analysnya write. Kemudian ada desain sistem, project ownernya akan formally accept, business analysnya contribute, front end developernya akan write. Kemudian ada pengembangan sistem. Di sini business analysnya akan contribute, front end developernya akan write, kemudian back end developer akan contribute. Lalu ada pengembangan sistem. Di sini business analysnya contribute, front end developernya write, kemudian back end developernya akan write. Kemudian ada pengembangan sistem, pengujian sistem. Front end developernya akan contribute, back end developernya contribute, end engineer-nya akan write. Cool. Kemudian ada implementasi. Project manajernya write, kemudian
kemudian front end developernya akan contribute, lalu untuk back end developernya akan contribute, lalu ada operasional, front end developernya contribute, back end developernya contribute, QA engineer-nya write, lalu ada penutup project owner-nya akan formally accept, project manager-nya write, lalu yang terakhir ada evaluasi, project manager-nya akan write, front end developer-nya contribute, back end developer-nya contribute, QA engineer-nya contribute. Untuk pada bagian Gantt chart-nya akan dibacakan oleh rekan saya Ari Usman. Oke, saya akan menjelaskan bagian Gantt chart. Gantt chart sendiri terdiri dari 5 task. Yang pertama ada persiapan project dengan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan, tanggal dimulai 15 Oktober 2023, tanggal selesai 19 Oktober 2023, dengan waktu durasi 5 hari, dan penanggung jawab adalah project manager. Selanjutnya ada perencanaan project, tanggal dimulai 22 Oktober 2023, tanggal selesai 26 Oktober 2023, durasi waktu 5 hari, penanggung jawab project manager. Selanjutnya ada penerapan anggaran, tanggal dimulai 29 Oktober 2023, tanggal selesai 31 Oktober 2023, durasi 3 hari, dengan penanggung jawab project manager. Yang selanjutnya ada penjadwalan project, tanggal dimulai 1 November 2023 dan tanggal selesainya 1 November 2023, dengan waktu durasi 1 hari, penanggung jawab project manager. Selanjutnya ada task analisis kebutuhan yang terdiri dari wawancara dengan klien, dimulai dari tanggal 2 November 2023 dan tanggal selesai 2 November 2023, waktu durasi 1 hari, dengan penanggung jawab sistem analis. Selanjutnya ada analisis proses bisnis, dimulai dari 3 November 2023, tanggal selesai 10 November 2023, dengan waktu durasi 8 hari, dengan penanggung jawab sistem analis. Selanjutnya ada identifikasi fitur, waktu dimulai 13 November 2003, tanggal selesainya 16 November 2003, waktu durasi 4 hari, penanggung jawab sistem analis. Terus ada penyusunan dokumen spesifikasi yang dimulai dari 17 November 2003 sampai 20 November 2003, waktu durasi 4 hari, penanggung jawab sistem analis. Selanjutnya ada desain dengan yang terdiri dari desain antarmuka pengguna yang dimulai dari tanggal 21 November 2023 sampai 5 Desember dengan waktu durasi adalah 15 hari, penanggung jawab UI UX design. Selanjutnya ada database desain yang dimulai dari 6 Desember 2023 sampai 14 Desember 2023, waktu durasi 8 hari, dengan penanggung jawab UI UX designer. Selanjutnya ada desain fungsionalitas dimulai dari tanggal 15 Desember 2003 sampai 18 Desember 2023, waktu durasi 4 hari, penanggung jawab UI UX designer. Selanjutnya ada persetujuan desain dengan klien yang dimulai dari tanggal 19 Desember 2023 sampai 22 Desember 2023, waktu durasi 4 hari, penanggung jawab UI UX designer. Selanjutnya ada task pengembangan yang terdiri dari pengembangan database yang dimulai dari tanggal 25 Desember 2003 sampai 30 Desember 2003, selama waktu 6 hari, penanggung jawab yaitu programmer. Selanjutnya ada pembuatan halaman website yang dimulai dari 25 Desember 2023 sampai 15 Januari 2023. Penanggung jawab lamanya hari 22 hari, dengan penanggung jawab programmer. Selanjutnya ada integrasi sistem dimulai dari tanggal 25 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024. Lamanya hari 17 hari, dengan penanggung jawab programmer. Selanjutnya ada pengujian unit yang dimulai dari 11 Januari 2024 sampai 15 Januari 2024. Lama waktu adalah 5 hari, dengan penanggung jawab programmer. Selanjutnya ada task pengujian
yang terdiri dari uji fungsionalitas yang dimulai dari 15 Januari 2024 sampai 20 Januari 2024. Selama waktu 6 hari dengan penanggung jawab tester. Selanjutnya ada uji integrasi yang dimulai dari tanggal 15 Januari 2024 sampai 18 Januari 2024. Selama 4 hari dengan penanggung jawab tester. Selanjutnya ada uji keamanan yang dimulai dari 15 Januari 2024 sampai 22 Januari 2024 dengan waktu 8 hari dan penanggung jawab tester. Selanjutnya ada uji kinerja yang dimulai dari 15 Januari 2024 sampai 25 Januari 2024 dengan lamanya hari 11 hari dengan penanggung jawab tester. Yang terakhir ada evaluasi yang dimulai dari 26 Januari 2024 sampai 29 Januari 2024 dengan lama waktu 4 hari dengan penanggung jawab tester. Selanjutnya ada perencanaan biaya proyek, perencanaan biaya pengembangan situs web dengan perkiraan biaya 5 juta. Selanjutnya ada biaya pengadaan produk bekas dengan perkiraan biaya 3 juta. Ada logistik dan pengiriman dengan perkiraan biaya 1.500.000. Selanjutnya ada pemasaran online dengan perkiraan biaya 2 juta. Selanjutnya ada sistem pembayaran online dengan perkiraan biaya 1 juta. Selanjutnya ada keamanan dan perlindungan dengan perkiraan biaya 500. Selanjutnya ada pengelolaan pajak keuangan dengan perkiraan biaya 1.500.000. Terus ada pelatihan tim dengan perkiraan biaya 800.000. Selanjutnya ada kontingensi dengan perkiraan biaya 1 juta. Total dari keseluruhan biaya tersebut adalah 16.300.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kuliah Iqbal Fadil. Untuk catatan yaitu pengembangan situs web. Biaya ini mencakup penggajian pengembang web dan desainer grafis untuk menciptakan situs web yang fungsional dan menarik. Lalu ada biaya pengadaan produk bekas, biaya untuk memperoleh persediaan barang bekas dari pemasok atau individu. Lalu ada logistik dan pengiriman, biaya pengemasan, pengiriman, dan kerjasama dengan perusahaan logistik atau layanan kurir. Lalu pemasaran online, biaya untuk kampanye iklan dan promosi online, termasuk iklan digital dan kampanye media sosial. Lalu ada sistem pembayaran online, yaitu biaya integrasi dengan penyedia sistem pembayaran online yang aman dan efisien. Lalu keamanan dan perlindungan, biaya untuk memastikan keamanan situs web, perlindungan data pelanggan, dan pencegahan keamanan cyber. Lalu ada pengolahan pajak dan keuangan, biaya konsultan pajak dan untuk memastikan hajatan keuangan yang akurat. Pelatihan tim, biaya pelatihan terhadap pengolahan situs web, layanan pelanggan, dan operasional lainnya. Lalu kontingensi, cadangan untuk mengatasi risiko atau perubahan rencana yang tidak terduga selama pelaksanaan proyek. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah atau kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.